Selamat datang di cerita yang penuh dengan ketegangan, keberanian, dan pengorbanan tanpa pamrih. Dalam cerita ini, kita akan menyaksikan sebuah misi penyelamatan yang luar biasa, di mana para prajurit Kopassus berjuang dengan segenap jiwa dan raga untuk menyelamatkan mereka yang terjebak dalam kekejaman. Cerita ini bukan hanya sekadar tentang pertempuran, tetapi juga tentang nilai kemanusiaan, persahabatan, dan pengorbanan. Apakah para prajurit ini akan berhasil menyelamatkan TKW yang terjebak di Kamboja? Bagaimana mereka menghadapi musuh yang jauh lebih kuat? Ikuti perjalanan mereka dalam pertempuran yang menegangkan ini, dan rasakan setiap detik penuh perjuangan. Jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Kami ingin mendengar pendapat dan perasaan kalian setelah mengikuti cerita ini. Terima kasih sudah menonton, dan mari kita mulai petualangan ini bersama-sama. Cahaya ponsel yang redup di pojok kamar pengap itu menjadi satu-satunya saksi bisu. Tangan seorang wanita gemetar menekan tombol rekam, lalu mulutnya bergetar menyebut satu nama yang tak henti ia panggil dalam hati. Allah, wahai siapapun yang lihat ini, kami disekap, tolong, kami TKW Indonesia di Kamboja. Kami dipaksa kerja, dikurung, kami takut. Video berdurasi 1 menit itu menyebar cepat. Awalnya hanya dilihat oleh akun-akun kecil para pegiat migran. Namun dalam hitungan jam, rekaman itu menyentuh urat emosi jutaan netizen. Mereka tak hanya menangisi, tapi juga menuntut tindakan nyata. Nama wanita itu adalah Lestari, seorang ibu muda asal Kediri, Jawa Timur. Bersama lebih dari 30 orang lainnya, ia terjebak dalam lingkaran setan perdagangan manusia. Gedung itu berada di sudut kota Sihanoukville, Kamboja, kawasan padat yang perlahan berubah jadi sarang bisnis ilegal. Lestari dan kawan-kawannya tidak disekap di ruang sempit seperti penjara. Mereka tinggal di lantai atas sebuah gedung megah, tapi setiap gerak diawasi. Pekerjaan mereka tampak seolah profesional, mengoperasikan komputer, membalas pesan, mengelola akun palsu. Namun semua dilakukan di bawah todongan senjata dan ancaman pukulan. Pemerintah Indonesia gerak cepat. Melalui jalur diplomatik, laporan dikirim ke kedubes di Phnom Penh. Namun birokrasi tidak bisa menjangkau dalam waktu cepat. Waktu terus berjalan, dan video Lestari menjadi bukti nyata bahwa korban bisa jatuh lebih banyak bila hanya mengandalkan prosedur biasa. Di markas besar TNI, ruang rapat khusus dibuka. Tak ada siaran pers, tak ada media. Hanya orang-orang terpilih yang duduk mendengarkan dengan sorot mata tajam. Ada 36 warga negara kita di sana, dan mereka tidak sedang liburan. Ujar suara dingin seorang perwira tinggi. Ruangan hening. Lalu satu nama disebut. Kapten Ardi Wibowo, anggota pasukan khusus yang sudah malam melintang di berbagai operasi luar negeri, termasuk konflik di Afrika dan penyelamatan sandera di Papua. Tanpa banyak tanya, ia berdiri. Siapkan tim. Malam ini kita bergerak. Tidak ada perintah resmi. Operasi ini tidak tercatat dalam agenda terbuka. Semua dilakukan dalam senyap. Hanya satu tujuan, membawa pulang warga Indonesia yang disekap di negeri orang. Namun apa yang akan mereka hadapi di sana bukan sekadar penjaga bersenjata. Di balik layar komputer yang tampak biasa, ada jaringan mafia internasional yang menguasai teknologi, uang, dan senjata. Malam itu, angin di Sihanoukville bertiup lebih dingin dari biasanya. Dan jauh di langit, bayangan pesawat tanpa lambang negara bergerak pelan mendekati wilayah operasi. Kota Sihanoukville terlihat benderang dari ketinggian. Lampu neon dari kasino, hotel, dan kantor-kantor penipuan digital menciptakan ilusi kemewahan. Tapi di balik semua itu, bersembunyi realita kelam yang tak banyak diketahui publik. Kapten Ardi berdiri di belakang tirai tebal sebuah kamar hotel tua yang telah disewa khusus oleh tim pengintai. Ia mengamati gedung 4 lantai yang menjadi target utama. Tidak ada pelang nama, tidak ada aktivitas mencolok, tapi dari balik jendela gelap, siluet tubuh terlihat bergerak di depan layar komputer. Itu mereka, bisik Letnan Yoga, penanggung jawab pemetaan lokasi. Data dari informan lokal sudah cocok. Lestari dan beberapa korban lain dipaksa kerja siang malam, berpura-pura jadi customer service untuk situs penipuan. Ardi menekan tombol pada alat komunikasi kecil di telinganya. Suaranya nyaris tak terdengar, tapi tajam seperti pisau. Tim 1 dan 2 standby. Operasi dimulai pukul 02.35. Ingat,
Tidak boleh ada suara tembakan sampai saya beri aba-aba. Di tempat berbeda, Lestari kembali duduk di depan layar. Matanya kosong. Tangannya mengetik pesan-pesan buatan yang dirancang untuk menjebak korban di luar negeri. Setiap kesalahan kecil bisa berarti tamparan atau makanan yang ditahan. Ia sempat mencoba kabur 3 hari lalu, tapi gagal. Temannya, seorang pria asal Palembang, dipukuli sampai pingsan sebagai peringatan. Di lantai paling atas, para penjaga berjaga-jaga dengan santai. Mereka tertawa sambil bermain kartu, minum bir, dan menyetel musik keras-keras. Mereka tahu polisi lokal telah lama tutup mata. Uang dari bos besar cukup untuk membuat siapapun diam. Namun malam itu, langit Kamboja tidak seperti biasanya. Ada ketegangan aneh yang mengalir di udara. Seekor burung besi kecil melintas tanpa suara di atas atap, membawa kamera inframerah yang dikendalikan dari jarak jauh. Seluruh struktur bangunan, posisi penjaga, dan pergerakan di dalam ruangan kini berada dalam genggaman pasukan khusus Indonesia. Kapten Ardi memandangi jam tangannya. Hanya 5 menit tersisa sebelum serangan dimulai. Ia tahu ini bukan hanya tentang menyelamatkan warga negara. Ini tentang harga diri bangsa. Tentang menunjukkan bahwa nyawa rakyat Indonesia tak bisa dianggap remeh di negeri orang. Satu langkah salah bisa membongkar seluruh misi. Tapi 1 detik terlambatan bisa merenggut nyawa para korban. Dan ketika menit bergulir menuju waktu serbu, dari arah utara, suara langkah-langkah lembut mulai bergerak menuju pintu belakang gedung itu. Dinding-dinding yang sunyi sebentar lagi akan menyimpan kisah keberanian yang tak tertulis dalam buku sejarah manapun. Waktu menunjukkan pukul 2.35 dini hari waktu Kamboja. Udara terasa berat, seolah malam enggan bernafas. Di sekeliling bangunan target, 6 anggota Kopassus berpakaian hitam pekat telah menyebar dalam diam. Di tangan mereka, senjata ringan bersilencer dan alat komunikasi canggih tanpa suara. Kapten Ardi memberi isyarat dengan jari. 3, 2, 1. Pintu belakang bangunan dibuka dalam senyap menggunakan alat pembuka otomatis. Tak ada suara ledakan. Tak ada alarm berbunyi. Mereka menyusup seperti bayangan, menyelinap melalui lorong sempit yang mengarah ke dapur karyawan. Di lantai 2, 2 orang pria bersenjata sedang tertidur di sofa panjang. Kepala mereka terkulai. Botol minuman keras masih tergenggam. Letnan Yoga memberi kode. 1 tembakan elektrik, senyap dan efisien, cukup untuk melumpuhkan keduanya tanpa membangunkan yang lain. Sementara itu, Lestari mendengar suara aneh. Langkah-langkah cepat, seperti berlari. Tapi berbeda dengan suara para penjaga biasanya. Ia menahan napas, jantungnya berdetak tak menentu. Tiba-tiba pintu ruangan tempat ia dan 8 orang lain bekerja dibuka. Seorang pria berpakaian hitam dengan bendera kecil merah putih di dadanya masuk. Ia tidak bicara, hanya memberi isyarat dengan tangan, lalu menyodorkan masker ke wajah mereka. SST, kami dari Indonesia. Ikuti saya, bisik salah satu anggota tim. Tangis tertahan mulai terdengar. Beberapa korban ingin berteriak, tapi tak bisa. Tak percaya. Takut ini hanya jebakan. Tapi melihat bendera kecil itu, dada mereka seperti disiram air segar. Harapan yang sempat padam kembali menyala. Di lantai 4, suara bentakan keras terdengar. Salah satu penjaga menyadari ada yang aneh. Ia mengangkat senjata dan melangkah ke tangga. Tapi saat kepalanya muncul di sudut, peluru bersilencer telah lebih dulu menembus bahunya. Kepanikan pun pecah. Beberapa penjaga lari keluar kamar, tapi pasukan Kopassus sudah mengepung mereka dari segala arah. Tak ada celah, tak ada jalan kabur. Kapten Ardi naik ke lantai 3, menemukan korban-korban lain yang dikurung dalam kamar kecil. Mereka menangis, menempelkan wajah ke jeruji besi. Ardi memukul kunci dengan palu baja mini, lalu menarik mereka satu persatu keluar. Tidak ada yang tertinggal. Bawa semuanya, ujarnya pelan tapi tegas. Waktu terus berjalan. Mereka harus keluar dari bangunan itu dalam waktu kurang dari 10 menit. Di luar, kendaraan penyamaran sudah siap menunggu. Namun dari arah barat, sebuah kendaraan asing melaju cepat, mendekat ke arah bangunan. Seseorang di dalamnya berbicara dengan bahasa Mandarin keras. Dan dari jendela, kilau senjata panjang terlihat jelas. Mesin kendaraan asing meraung mendekati bangunan, memecah keheningan malam. Kapten Ardi segera mengangkat tangan,
memberi aba-aba taktis. Semua anggota bergerak cepat, korban-korban dievakuasi ke lorong bawah tanah yang sebelumnya sudah dipetakan melalui satelit dan drone. Letnan Yoga yang memimpin jalur evakuasi menggandeng tangan Lestari dan beberapa korban perempuan lainnya. Mereka menunduk, berjalan cepat menembus lorong sempit menuju titik pertemuan di belakang Hotel Bobrok yang sudah disewa khusus sebagai titik ekstraksi. Sementara itu, 2 anggota Kopassus tetap berjaga di depan pintu bangunan. Mereka bersembunyi di balik dinding, mengintip arah kendaraan yang kini berhenti mendadak hanya 20 meter dari posisi mereka. 3 pria bertubuh besar turun sambil membawa senjata laras panjang. Sorot matanya tajam penuh kecurigaan. Tanpa banyak bicara, pria berbaju kulit itu memberi kode dengan telunjuknya. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi di dalam. Kapten Ardi menarik napas dalam-dalam. Ia menekan tombol di alat komunikasinya. Tim senyap. Siapkan plan B. Kalau mereka masuk, kita tarik di radius luar. Jangan biarkan satupun korban tertangkap kembali. Pria berbaju kulit mulai mendekat ke pintu belakang. Tangannya meraba gagang senjata. Suara sepatunya memantul di dinding. Setiap langkah terasa seperti pukulan palu ke dada para pasukan. Jarak semakin dekat, dan tepat ketika ia menyentuh gagang pintu besi, terdengar desis kecil. Peluru bersilencer menembus bahu kirinya. Ia terhuyung dan jatuh, membuat 2 rekannya panik dan berbalik melepaskan tembakan membabi buta. Kaca pecah, peluru menghantam tembok. Percikan api menyala di beberapa titik. Tapi Kopassus tak membalas dengan amarah. Mereka merespon dengan ketenangan luar biasa. Mereka tahu misi bukan untuk membunuh, tapi menyelamatkan. Letnan Yoga berhasil membawa para korban ke titik aman. Ia mengirimkan sinyal ke helikopter kecil tak bersenjata yang mengudara di kejauhan. Kini giliran Kapten Ardi dan tim belakang untuk mundur, melindungi jalur keluar dengan sisa waktu yang sempit. Salah satu anggota sempat terkena serpihan peluru di kaki, tapi ia menolak ditinggal. Dengan gigi terkatup dan darah mengucur di betisnya, ia tetap membopong seorang pria tua yang sempat dikurung di lantai bawah. Langit timur mulai memucat. Fajar hampir menyingsing. Waktu mereka semakin sempit, dan dari arah utara, muncul kendaraan tak dikenal lainnya. Kali ini lebih besar. Lampu sorotnya menyilaukan dan suara sirinenya asing, bukan dari pihak Indonesia. Kapten Ardi tahu, situasi akan berubah lebih liar. Tapi mereka belum selesai. Kendaraan besar dari arah utara berhenti tepat di depan gang masuk. Lampu sorot menyapu area sekitar, membutakan pandangan untuk sesaat. 6 pria berseragam gelap turun dengan sigap, membawa anjing pelacak dan senjata laras panjang. Mereka bukan polisi. Mereka adalah tentara bayaran lokal yang disewa sindikat. Kapten Ardi menarik pasukannya mundur, menyusuri gang sempit menuju titik ekstraksi kedua yang terletak di tepi sungai kecil, 200 meter dari lokasi awal. Udara pagi mulai menghangat, tapi ketegangan justru semakin mencekam. Di belakang, suara langkah berat mengejar. Anjing pelacak menggonggong keras, semakin mendekat. Salah satu korban terjatuh saat melewati genangan air di gang sempit, tapi Letnan Yoga mengangkatnya tanpa ragu. Jangan berhenti. Terus jalan, bisiknya, meski napasnya mulai berat. Pasukan Kopassus membentuk formasi zigzag, menyusuri gang demi gang seperti bayangan. Mereka harus mencapai perahu cepat yang telah disiapkan di tepian sungai Tonle Sap. Namun musuh terus memburu. Suara sepatu militer memekik di belakang mereka, dibarengi pekikan anjing yang nyaring menembus subuh. Di pertigaan sempit, salah satu anggota Kopassus, Prakahendra, mengambil posisi sebagai penahan. Ia membawa senjata api modifikasi dengan peluru karet untuk melumpuhkan tanpa membunuh. Beberapa peluru dilepaskan ke arah pengejar, menyebabkan kekacauan kecil yang memperlambat mereka beberapa detik. Cukup bagi tim utama untuk mempercepat langkah. Akhirnya, di balik tumpukan karung dan runtuhan bangunan tua, tampak siluet perahu cepat dengan mesin menyala. 2 orang agen lokal telah siap di atasnya, memberi isyarat tangan. Korban mulai dinaikkan satu persatu. Beberapa menangis, beberapa hanya bisa menatap kosong. Lestari menggenggam tangan Letnan Yoga erat, matanya sembab tapi bibirnya membisik lirih. Terima kasih. Saat itu pula, suara peluru kembali terdengar. Salah satu anjing pelacak berhasil menemukan jejak dan memimpin musuh ke arah sungai.
Kapten Ardi tak punya waktu. Ia memerintahkan perahu segera bergerak, meninggalkan dirinya dan 2 orang pasukan untuk menahan pengejar. Dengan perlindungan asap buatan dan lemparan granat kejut, mereka menghilangkan jejak di tengah kabut buatan. Perahu melaju cepat menyusuri sungai, membawa belasan korban menuju titik aman di sisi selatan Phnom Penh, tempat kedutaan sementara Indonesia siap mengevakuasi ke Thailand. Namun di tepi sungai, suara sepatu dan teriakan dalam bahasa Kamboja mulai terdengar semakin dekat. 3 pria bersenjata menyisir sisi sungai, menodongkan senjata ke arah bayangan yang mereka curigai. Kapten Ardi menarik napas. Ia tahu, 1 langkah lagi bisa membuat semuanya berantakan. Tapi ia juga tahu, 1 langkah itu tak bisa ia hindari. Perahu melaju semakin cepat, namun dengan setiap detik yang berlalu, perasaan cemas semakin membebani. Kapten Ardi dan 2 anggotanya masih berada di tepi sungai, terisolasi dari perahu yang hampir sampai di tempat evakuasi. Mereka harus mengalihkan perhatian pasukan musuh yang semakin mendekat. Pasukan, siapkan jebakan terakhir, perintah Kapten Ardi dengan suara rendah namun tegas. Tanpa banyak bicara, salah satu pasukan mengeluarkan alat peledak kecil yang tersembunyi di tas ranselnya. Mereka memosisikan diri di belakang tumpukan kayu dan batu yang ada di pinggir sungai, menunggu detik-detik yang menentukan. Di kejauhan, suara langkah kaki semakin keras. Mereka tahu, hanya dalam beberapa menit saja, mereka akan dihampiri. Letnan Yoga melihat ke arah sungai, memastikan bahwa perahu telah melewati titik yang aman. Ia melihat bayangan musuh yang masih bergerak, mengarah ke lokasi mereka. Dengan gerakan cepat, ia memberi tanda pada Kapten Ardi. Kita siap, kata Yoga, matanya berkilat. Kapten Ardi mengangguk. Kita akan bertahan hingga perahu mencapai titik ekstraksi. Dan saat itulah, serangkaian ledakan kecil yang telah disiapkan sebelumnya meledak dengan suara gemuruh. Asap hitam menyebar ke udara, menyelimuti tepi sungai dalam sekejap. Ledakan itu menciptakan kekacauan total, membingungkan musuh yang belum sempat menyadari apa yang terjadi. Di dalam kebingungannya, pasukan musuh mulai mundur, bingung dan panik. Namun, satu hal yang tidak mereka sadari adalah bahwa dalam keheningan pasca ledakan, Kapten Ardi dan pasukannya telah bergerak keluar dari persembunyian, menyelinap ke sisi perahu yang hampir mencapai titik ekstraksi. 2 menit lagi, desis Yoga, matanya mengawasi musuh yang mulai terpecah. Kini mereka hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Anggota Kopassus lainnya di perahu menatap ke belakang dengan penuh harap. Mereka tahu, meski aman untuk sementara, bahaya belum sepenuhnya berlalu. Semua bergantung pada keberanian yang tersisa. Perahu semakin dekat dengan tepian, dan akhirnya, dalam hitungan detik, mereka dapat merapat ke tanah yang lebih tinggi di kawasan perbatasan. Namun di belakang mereka, suara mesin kendaraan mendekat dengan kecepatan tinggi. Mobil-mobil besar mulai meluncur ke arah sungai, terlihat dari kejauhan dengan sorot, lampu menyilaukan. Turunkan tali, perintah Kapten Ardi, sambil melangkah cepat menuju tempat evakuasi. Dengan tali yang dijatuhkan dari perahu ke tepi sungai, 1 demi 1 anggota pasukan Kopassus dan korban yang mereka selamatkan berhasil menaiki perahu dengan selamat. Meski bahaya masih mengintai, mereka berhasil mencapai tempat yang lebih aman di luar jangkauan musuh. Namun saat perahu terakhir siap berangkat, tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari belakang. Peluru meluncur cepat ke arah mereka, mengenai salah satu pasukan yang belum sempat naik. Tembakan itu menghantam tubuh salah satu pasukan Kopassus, Praka Adi, yang tengah berpegangan pada tali perahu. Tubuhnya terjerembab ke tanah, darah mengalir deras dari bahu kanannya. Jeritan kesakitan terlepas dari bibirnya, namun ia tetap menggigit bibirnya dan berusaha untuk tetap tegak. Adi, teriak Letnan Yoga, matanya membelalak, namun ia tahu waktu mereka sangat terbatas. Dengan langkah cepat, Yoga dan 2 anggota Kopassus lainnya berlari menuju Praka Adi, berusaha menutupi tubuhnya dari tembakan-tembakan musuh yang semakin mendekat. Setiap langkah mereka dipenuhi adrenalin, napas yang terengah-engah, dan rasa cemas yang mencekam. Tahan, Adi, kita akan bawa kau keluar, seru Kapten Ardi yang tampak tak kehilangan kendali meskipun situasinya semakin genting. Tembakan dari belakang terus berlanjut, menghujani tempat mereka berdiri. Namun, tidak ada waktu untuk mundur. Kopassus sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini. Mereka bergerak cepat, memanfaatkan medan sekitar dengan sempurna.
Sebuah granat asap dilemparkan ke arah musuh, menciptakan kabut tebal yang mengaburkan pandangan mereka. Dengan cepat, Yoga dan Ardi membantu Adi untuk kembali berdiri meski tubuhnya gemetar karena luka. Mereka menariknya menuju perahu yang sudah siap berangkat, sementara pasukan Kopassus lainnya bergerak mundur secara terkoordinasi, menahan tembakan musuh dengan akurasi yang mematikan. "Jangan biarkan mereka masuk ke dalam perahu," teriak Kapten Ardi. Sementara itu, musuh yang mulai terdesak dari serangan balasan pasukan Kopassus semakin gelisah. Mereka tidak siap menghadapi serangan balik yang begitu terorganisir. Setiap kali mereka bergerak maju, Kopassus dengan sigap membalas tembakan dengan presisi luar biasa. Mereka tahu betul, jika musuh berhasil mendekat lebih jauh, semua usaha mereka akan sia-sia. Tembakan-tembakan itu semakin sengit. Kapten Ardi, yang memimpin pasukan di belakang, terus memerintahkan serangan balik agar perahu bisa berangkat dengan selamat. Namun meski begitu, kondisi semakin kritis. Pada detik terakhir, ketika perahu hampir tidak dapat lagi bergerak maju, Praka Adi, meskipun kesakitan, menatap rekan-rekannya dan tersenyum lemah. "Pergilah, kalian harus selamatkan mereka," bisiknya dengan suara terbata. "Ini adalah tugas kita." Dengan hati yang berat, Letnan Yoga mengangguk dan segera memberi isyarat agar perahu bergerak cepat. Mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan perahu yang hampir penuh, mereka mulai meninggalkan titik ekstraksi dan menjauh dari lokasi yang penuh dengan bahaya. Di belakang mereka, tembakan masih terdengar, namun perahu itu semakin menjauh, dan satu-satunya hal yang tersisa hanyalah bayangan yang kian pudar di kejauhan. Sementara itu, di tepi sungai yang sepi, Kapten Ardi dan timnya terpaksa bertahan beberapa saat lagi, berjuang hingga detik-detik terakhir untuk menahan musuh yang semakin dekat. Dalam hati, ia berdoa, berharap misi ini akan berhasil meski dengan pengorbanan yang sangat besar. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, tim ini, seperti selalu, akan melakukan apapun demi keselamatan saudara mereka yang ada di perahu. Perahu yang membawa para korban mulai bergerak semakin cepat menuju titik evakuasi. Di atas perahu, suasana hening, hanya terdengar suara desiran angin dan gelombang air yang menderu. Wajah-wajah yang lelah dan penuh luka itu menatap ke depan, menyadari bahwa perjalanan mereka belum berakhir, namun untuk pertama kalinya mereka merasa sedikit aman. Lestari, yang sebelumnya terjatuh dan hampir putus asa, memegangi tangan Letnan Yoga. "Kau menyelamatkan kami," katanya dengan suara bergetar. Namun Yoga hanya tersenyum samar, matanya tetap fokus pada tujuan mereka. "Kami hanya menjalankan tugas." Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di belakang mereka. Tembakan-tembakan dari musuh semakin melemah, namun gelombang serangan itu belum berhenti begitu saja. Namun perahu semakin menjauh, dan pertempuran yang terjadi di daratan mulai mereda, memberi mereka sedikit harapan. Kopassus yang tertinggal di tepi sungai, meskipun terluka dan hampir kehabisan peluru, bertahan hingga saat-saat terakhir. Kapten Ardi memimpin timnya dengan kepala tegak, meski tubuhnya terasa lelah dan penuh luka. Di belakangnya, Letnan Yoga dan anggota lainnya melanjutkan pertarungan habis-habisan. Mereka bertekad untuk menahan serangan sampai perahu berhasil mencapai tempat aman, meninggalkan medan yang berbahaya. Namun, ketika mereka mendengar suara mesin kendaraan musuh mendekat dengan cepat, Kapten Ardi tahu waktunya sudah hampir habis. Dengan keputusan yang tegas, ia memerintahkan timnya untuk mundur sedikit demi sedikit, semakin mendekat ke sisi sungai. Mereka harus memberi waktu untuk perahu itu melarikan diri. Saat perahu semakin jauh, dan hanya tinggal beberapa meter dari titik ekstraksi, suara mesin helikopter mulai terdengar di langit. Sebuah helikopter evakuasi datang dari arah yang jauh, siap menjemput mereka. Ketika akhirnya perahu itu berhasil sampai di darat yang aman, para korban segera dibawa ke tempat yang lebih terlindungi, sementara pertempuran sengit di tepi sungai masih berlanjut. Di tempat aman itu, Lestari, dengan tangis bahagia, menatap ke arah helikopter yang siap mengangkut mereka ke luar negeri, ke tempat yang jauh dari ketakutan yang mereka rasakan. Ia berbisik, "Kami selamat, semuanya berkat kalian." Namun di luar itu, pertempuran di tepi sungai belum selesai. Kapten Ardi dan timnya yang tertinggal tahu, mereka harus segera menyusul dengan helikopter. Mereka tak bisa meninggalkan begitu saja teman-teman mereka yang berjuang bersama. Saat pertempuran terakhir terjadi di tepi sungai,
Sebuah ledakan besar mengguncang tanah. Setelah itu, segalanya menjadi sunyi. Keberanian Kapten Ardi dan pasukannya takkan terlupakan. Dalam pertempuran yang tak seimbang ini, mereka telah melakukan segala yang bisa mereka lakukan. Di tempat yang lebih jauh, di kota yang aman, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kopassus berterima kasih pada mereka dengan doa dan rasa syukur yang mendalam. Tentu saja, banyak di antara mereka yang kehilangan, tetapi pengorbanan yang mereka terima takkan pernah dilupakan. Setelah beberapa hari berlalu, meskipun pertempuran itu berakhir, bayangan dari kejadian tersebut akan tetap hidup dalam ingatan mereka selamanya. Dan di sana, di tepi sungai yang kini tenang, Kapten Ardi, Letnan Yoga, dan tim mereka mengingat bahwa, meski hanya sebagian yang berhasil keluar hidup-hidup, setiap detik yang mereka habiskan bersama adalah sebuah pengorbanan yang tak ternilai. Dengan demikian, misi penuh keberanian ini berakhir. Tugas yang tak hanya mengharuskan mereka menghadapi musuh, tetapi juga mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan mereka yang tidak bisa melawan. Keberanian, pengorbanan, dan keteguhan hati mereka akan dikenang sepanjang masa. Dalam cerita ini, kita belajar tentang keberanian, pengorbanan, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk menolong sesama, meskipun menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Semua itu mengingatkan kita pada pentingnya sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang Muslim, seperti yang tertulis dalam firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 92. Kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Al-Imran 92. Ayat ini mengajarkan kita untuk mengutamakan kebaikan dan pengorbanan, bahkan jika itu mengharuskan kita untuk mengorbankan apa yang kita cintai demi membantu orang lain, sebagaimana yang ditunjukkan oleh para anggota Kopassus dalam cerita ini. Catatan penting, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Meskipun beberapa detail mungkin terasa seperti kisah nyata, semua tokoh dan kejadian dalam cerita ini adalah hasil imajinasi dan bertujuan untuk menyampaikan pesan moral yang mendalam. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika kamu merasa terinspirasi atau menikmati cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami.